Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 5, di mana kali ini akan menceritakan operasi deep brain surgency atau DBS pada pasien anoreksia. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Lea yang sangat tidak setuju karena Dr. Malfi menyewa secara diam-diam sebuah apartemen besar dan berniat untuk tinggal bersama. Lea tidak ingin tinggal bersama dengan Dr. Malfi karena dia tidak ingin jika hubungan persahabatan mereka berubah menjadi pacaran. Lea menjelaskan jika dirinya sangat tidak mau jika harus kehilangan Dr. Malfi sehingga dirinya tidak mau pacaran karena jika mereka putus maka Lea akan kehilangan Dr. Malfi. Dr. Malfi menjelaskan bahwa dirinya tidak apa-apa bila tidak pacaran dengan Lea. Dan Lea berhak membawa pacarnya ke apartemennya dan bebas melakukan apapun, namun Dr. Malfi tetap ingin tinggal bersama dengan Lea. Dr. Malfi menjelaskan karena tinggal bersama dengan Lea walaupun tidak pacaran itu membuat Dr. Malfi bahagia. Mereka pun berdebat panjang dan akhirnya dengan sangat sedih Dr. Malfi mengalah dan pergi meninggalkan Lea. Lalu kita diperlihatkan Dr. Malfi telah sampai di rumah sakit untuk bekerja dan kini dirinya bersama Dr. Lin dan Dr. Park. Saat mereka sedang melihat daftar pasien yang akan ditangani, tiba-tiba saja Dr. Malfi melihat cairan urin yang dibawa oleh suster. Dr. Malfi menyadari jika salah satu urin yang dibawa oleh perawat itu berbuih. Mendengar hal itu, Dr. Park dan Dr. Lim sangat kaget dan memutuskan untuk menangani pasien yang memiliki urin berbuih yang bernama Wade. Saat Dr. Malfi dan Dr. Park menemui Wade, ternyata Wade datang ke rumah sakit karena keluhan nyeri sendi pada lututnya. Karena Wade memiliki nyeri pada sendi dan urin yang berbuih, akhirnya Dr. Malfi dan Dr. Park memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kistoskopi. Pemeriksaan kistoskopi adalah pemeriksaan pada saluran urin dan kandung kemih. Kistoskopi ini dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk selang kecil yang dilengkapi dengan lampu dan kamera di ujungnya. Wade juga menjelaskan jika dirinya pernah melakukan bypass lambung untuk menguruskan badannya karena berat badan awalnya adalah 171 kg. Bypass lambung adalah operasi yang membuat lambung dan usus menjadi lebih kecil. Ini biasanya bertujuan untuk menguruskan badan dengan cara instan sehingga tidak harus berolahraga ataupun diet. Setelah mendengar hal itu, Dr. Malfi dan Dr. Park langsung pergi menemui Dr. Lim untuk melakukan kistoskopi. Saat dilakukan kistoskopi, ditemukan Wade memiliki fistula. Fistula adalah saluran yang terhubung secara tidak normal di antara dua rongga tubuh yang seharusnya terpisah. Dalam kasus ini, fistula terbentuk pada kandung kemih dan usus, sehingga udara dan bakteri masuk ke kandung kemih. Itulah yang menyebabkan urin dari Wade berbuih. Fistula pada Wade terjadi karena Wade memiliki penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah salah satu dari penyakit radang usus kronis. Lalu kita diperlihatkan Wade yang telah sadarkan diri setelah dilakukan kistoskopi. Para dokter menjelaskan apa yang terjadi pada Wade dan memutuskan untuk mengembalikan lambung dan usus Wade menjadi seperti dulu lagi sebelum dilakukan bypass lambung. Para dokter melakukan hal itu karena orang yang menderita Crohn sangat membutuhkan setiap inci usus yang dimiliki karena akan menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi adalah kekurangan atau kelebihan gizi. Kondisi ini muncul saat pola makan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk tetap sehat. Namun dalam kasus ini, Wade akan kekurangan gizi. Wade yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya setuju, namun dirinya meminta agar para dokter tidak memberitahu suaminya yang bernama Spin. Wade tidak mau jika suaminya tahu bahwa dirinya pernah melakukan bypass lambung dan mengetahui jika Wade dulunya sangat-sangat gemuk. Wade menjelaskan bahwa dirinya akan mengatakan kepada Spin jika Wade menderita Crohn dan harus dilakukan pembedahan untuk memperbaiki fistula. Namun Wade tidak akan memberitahu bahwa dirinya juga melakukan pembedahan untuk mengembalikan bypass lambung. Dr. Malfi menyarankan agar Wade dilakukan pembedahan umbilical port perut tunggal agar fistula dapat diperbaiki dan mengembalikan bypass lambung pada Wade dengan hanya satu pembedahan. Dr. Malfi menyarankan operasi umbilical port perut tunggal agar hanya satu kali bedah karena jika dua kali bedah, maka Sphinx akan curiga jika Wade melakukan dua operasi. Tak lama suami dari Wade yaitu Sphinx datang dan terlihat sangat khawatir dengan suaminya. Di sini Wade dan Sphinx adalah seorang suami.
Tidak ada yang mau menjadi istri. Akhirnya para dokter meninggalkan Wade bersama dengan Sphinx. Namun tak lama tiba-tiba saja Wade mengalami muntah-muntah dan warna muntahnya berwarna hijau. Dr. Malfi menyimpulkan jika Wade mengalami hambatan pada sebagian usus dan harus dilakukan NG tube. NG tube adalah proses memasukkan makanan menggunakan tabung plastik tipis melalui lubang hidung, kemudian turun ke kerongkongan dan berujung di dalam lambung. Sphinx merasa bingung karena seharusnya Crohn itu adalah radang usus dan tidak mungkin menghambat makanan apalagi di area usus. Dr. Park mencoba untuk menghindari pertanyaan dari Sphinx dan terus melakukan NG tube pada Wade. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park yang sedang beristirahat setelah melakukan NG tube pada Wade. Sphinx yang masih penasaran dengan keadaan Wade langsung menemui Dr. Park. Dr. Park mencoba menghindari Sphinx, namun Sphinx terus mengikuti Dr. Park dan menanyakan kejanggalan pada pengobatan Wade. Ternyata Sphinx telah bertanya kepada 2 orang dokter kenalannya dan berpendapat jika Crohn yang membuat fistula tidak harus dilakukan NG tube. Dr. Park yang terus didesak oleh Sphinx akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya Wade tidak hanya mengobati Crohn-nya saja dan meminta Sphinx menanyakan langsung kepada Wade. Lalu kita diperlihatkan Sphinx sangat marah kepada Wade karena Wade telah berbohong tentang keadaannya. Wade menjelaskan kepada Sphinx jika ia tidak mau Sphinx tahu karena Sphinx pernah membuli orang gemuk dan ia tidak mau jika Sphinx tahu bahwa dirinya dulu gemuk dan mungkin jika dikembalikan body press-nya maka Wade akan gemuk. Saat mereka berdua bertengkar dan Dr. Malfi sedang memeriksa keadaan Wade, tiba-tiba saja Dr. Malfi menyadari jika Crohn dari Wade telah parah dan ususnya mengalami pendarahan. Dr. Malfi langsung membawa Wade ke ruang operasi lalu memanggil Dr. Park dan Dr. Lim. Operasi pun berjalan sangat lancar. Dr. Park langsung menemui Sphinx dan menjelaskan bahwa Wade sudah dapat ditemui dan kini dalam proses penyembuhan. Ternyata Sphinx sedang melihat foto-foto dari Wade saat Wade sedang gemuk. Dr. Park pun menjelaskan bahwa dengan mengembalikan body press-nya seperti semula, kemungkinan Wade akan kembali gendut seperti yang ada di foto. Sphinx mendengar hal itu langsung meninggalkan Dr. Park dan mengatakan jika dirinya mungkin lebih baik tidak tahu tentang keadaan Wade. Mendengar hal itu, Dr. Park menyadari jika tidak semua harus dikatakan kepada keluarga pasien. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pasien wanita yang baru masuk rumah sakit yang bernama Louisa. Louisa mengalami pingsan terus sadar berkali-kali dan akhirnya Louisa mengalami PVT. PVT membuat pasiennya tidak dapat bernafas dan salah satu suster meminta agar Louisa cepat ditangani. Dr. Brown dengan sigap langsung memukul dada dari Louisa dan akhirnya Louisa pun kembali sadar dan dapat bernafas lagi. Suaminya Louisa yang bernama Sam menjelaskan jika Louisa mengalami anoreksia. Anoreksia adalah gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Dr. Brown langsung memberikan Louisa obat amiodarone. Louisa mengalami regurgitasi mitral. Amiodarone adalah obat anti-aritmia yang bermanfaat untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur. Regurgitasi mitral adalah suatu aliran balik darah yang disebabkan oleh kegagalan kapit mitral jantung untuk menutup erat. Dr. Melendez menjelaskan jika anoreksia adalah penyebab terbesar dari regurgitasi mitral. Dr. Melendez menjelaskan jika anoreksia adalah penyebab terbesar dari regurgitasi mitral. Tidak hanya itu, anoreksia juga membuat Louisa menjadi malnutrisi yang membuat Louisa sangat kurus. Dr. Melendez akan melakukan operasi pada Louisa agar kerusakan pada kapit mitral jantung dapat diperbaiki agar dapat menutup rapat. Namun masalahnya Louisa tidak dapat dilakukan pembedahan karena Louisa mengalami malnutrisi yang sangat parah. Jika operasi tetap dilakukan pada Louisa, maka kemungkinan besar setelah dilakukan operasi luka pada kapit mitralnya infeksi dan kemungkinan akan mati. Jadi Louisa harus dilakukan operasi agar tetap hidup, namun operasi itu sendiri akan membuat dia mati. Jalan satu-satunya adalah dengan cara Louisa harus makan untuk meningkatkan kalori dan protein agar Louisa cukup sehat untuk dilakukan operasi. Louisa awalnya menolak karena dirinya benar-benar tidak nyaman dengan makanan yang masuk dalam mulutnya. Dr. Brown meminta agar Louisa memaksakan untuk makan karena semua ini demi keluarganya yang menginginkan Louisa sembuh. Akhirnya Louisa menyetujuinya. Lalu kita diperlihatkan Louisa yang mencoba makan untuk meningkatkan kalori dan proteinnya yang ditemani oleh anaknya yang bernama Graham. Namun terlihat Louisa hanya makan sangat sedikit. Dr. Resnick lalu menjelaskan bahwa Louisa hanya makan sangat sedikit sekali. Graham yang mendengar hal itu sangat marah kepada ibunya. Graham berpendapat bahwa ibunya tidak mau berusaha untuk kesembuhannya padahal semua keluarganya sangat khawatir. Louisa membantah hal itu karena menurutnya dia sedang berusaha untuk makan namun anoreksia membuat dirinya susah untuk menelan.
Graham tidak mau mendengarkan Leucia dan langsung meninggalkan Leucia. Leucia akhirnya memutuskan untuk melakukan NG Tube agar kalori dapat masuk dalam tubuhnya tanpa menelan. Lalu kita diperlihatkan Leucia sedang melakukan NG Tube, namun ternyata Leucia juga tetap merasa tidak nyaman. Anoreksia yang dimiliki Leucia membuat Leucia selalu memikirkan kalori yang masuk dalam tubuhnya. Akhirnya Leucia tidak tahan lagi dan langsung mengeluarkan selang yang masuk dalam hidungnya tersebut. Terlihat Leucia sangat sedih dan meminta maaf, namun dirinya tetap tidak bisa melakukan NG Tube. Dr. Melendez, Dr. Brown, dan Dr. Resnick sangat bingung apa yang harus dilakukan kepada Louisa. Semua yang diusahakan untuk memasukkan kalori ke dalam tubuh Louisa semuanya percuma. Jika dibiarkan maka Louisa akan mati karena regurgitasi mitral, sehingga Dr. Melendez memutuskan untuk melakukan operasi walau risiko kematian sangat tinggi. Namun ternyata Dr. Brown telah meriset suatu studi di mana melakukan deep brain surgery atau DBS agar anoreksia pada Louisa hilang. Sebenarnya DBS ini sering digunakan juga untuk orang-orang yang kecanduan obat ataupun depresi termasuk anoreksia. Namun keberhasilannya hanya 50% dan DBS ini akan membuat perubahan pada kepribadian sehingga Dr. Melendez tidak menyetujuinya. Dr. Melendez pun tetap kekeh dengan pendapatnya agar dilakukan operasi pada Louisa. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez yang sedang sendirian di ruangannya. Tiba-tiba datang Sam menemui Dr. Melendez. Sam menjelaskan jika Louisa tidak ingin dilakukan operasi katup mitral jantung terlebih dahulu sebelum mencoba melakukan DBS. Di sini dapat disimpulkan jika Dr. Brown langsung berbicara kepada Louisa dan keluarga mengenai DBS walau Dr. Melendez tidak menyetujuinya. Dr. Melendez langsung menjelaskan jika keberhasilannya 50% dan juga akan merubah kepribadian dari Louisa. Sam menjelaskan jika Louisa sangat kekeh bahwa Louisa ingin melakukan DBS walau apapun yang terjadi. Sam pun meninggalkan Dr. Melendez. Tentu Dr. Melendez agak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Brown karena telah memberitahu DBS kepada pasien walau sudah tidak disetujui oleh Dr. Melendez. Namun karena DBS adalah suatu riset baru sehingga harus dilakukan presentasi oleh Dr. Brown agar disetujui oleh anggota dewan. Dr. Brown menjelaskan kepada para dewan jika DBS ini lebih kecil resikonya daripada langsung melakukan operasi kepada Louisa. Louisa juga ikut menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan semua cara untuk menghilangkan anoreksia, namun tidak ada yang berhasil hingga dirinya kini sekarat. Walaupun nantinya dirinya berhasil melakukan operasi tanpa DBS, kemungkinan besar dirinya akan mengalami lagi regurgitasi mitral dan mungkin lebih parah dari ini. Dr. Melendez menjelaskan perubahan kepribadian yang akan terjadi pada Louisa seperti hilangnya rasa cinta yang ia punya pada keluarganya. Louisa menyetujui semua risiko yang akan terjadi termasuk perubahan kepribadian yang dijelaskan Dr. Melendez karena Louisa melakukan DBS agar keluarganya tahu bahwa dirinya ingin sembuh. Aoki dan Dr. Andrew setuju operasi DBS, namun Dr. Melendez tidak setuju akan hal itu. Karena lebih banyak setuju, akhirnya operasi DBS pun dilakukan. Namun Dr. Melendez agak tidak senang dengan keputusan itu karena dia berpikir jika Dr. Brown tidak menghormati keputusannya. Lalu kita diperlihatkan Louisa akan dilakukan DBS dan ditemani oleh suami dan anaknya. Sebelum dilakukan operasi, Graham memeluk Louisa dan terlihat pelukan itu penuh dengan cinta. Operasi DBS pun dilakukan dan operasi DBS berjalan sangat lancar. Akhirnya kita diperlihatkan Louisa yang sadarkan diri setelah dilakukan operasi DBS. Ketika Louisa sadarkan diri, hal yang diinginkan adalah suatu makanan karena dirinya merasa sangat lapar. Tentu hal itu membuat Dr. Brown, Sam, dan Graham sangat senang karena anoreksia dari Louisa telah sembuh. Saking gembiranya, Graham langsung memeluk Louisa. Namun pelukan dari Louisa terlihat berbeda dan seperti tidak senang, namun Louisa mencoba menutupinya. Sam dan Graham pun meninggalkan Louisa untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Brown. Louisa menjelaskan kepada Dr. Brown jika pelukannya terasa berbeda kepada anaknya dan dirinya tidak ingin anaknya tahu tentang hal itu. Dr. Brown mendengar hal itu tentu sangat sedih. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Melendez sedang bersama. Dr. Brown menjelaskan jika operasi DBS berjalan sangat lancar karena Louisa telah mau makan. Dr. Brown juga mengatakan jika tidak ada kendala mungkin operasi katup mitral jantung dapat dilakukan 2 minggu lagi. Dr. Melendez yang masih kecewa menjelaskan jika operasi apapun yang dilakukan oleh Dr. Melendez maka Dr. Brown tidak boleh ikut. Tentu Dr. Brown sangat tidak terima karena menurutnya idenya sangat bagus dan Dr. Melendez menolak hal itu. Jadi menurut Dr. Brown wajar jika dirinya memperjuangkan idenya yang sangat bagus dan merasa Dr. Melendez telah keliru menolak idenya tersebut. Dr. Melendez dengan tegas jika dirinya tidak mau ada dari timnya yang mengambil keputusan tanpa persetujuannya. Dr. Melendez tetap kekeh dengan keputusannya jika dirinya tidak mau Dr. Brown ikut dalam operasi yang dilakukan oleh Dr. Melendez.
Dokter Melendez pun meninggalkan Dokter Brown. Lalu kita diperlihatkan Dokter Glassman yang telah bangun dari tidurnya, namun kini Dokter Glassman harus berjalan untuk terapi fisik. Dokter Malfi mengingatkan hal itu, namun Dokter Glassman tidak mau melakukan dan beralasan jika kakinya sedang nyeri. Dokter Malfi sebenarnya telah memaksa Dokter Glassman untuk berjalan, namun Dokter Glassman tetap kekeh jika tidak mau berjalan dan hanya mau di tempat tidur. Dokter Malfi langsung menemui Dokter Marina dan menjelaskan bahwa Dokter Glassman belum melakukan terapi fisik. Dokter Malfi meminta agar Dokter Marina mau menyuruh Dokter Glassman untuk berjalan, namun Dokter Marina telah melakukannya, namun semua itu sia-sia. Dokter Marina menyarankan agar Dokter Malfi bisa merayu Dokter Glassman dengan cara memberikan sesuatu yang sangat diinginkan oleh Dokter Glassman. Dokter Malfi tiba-tiba mendapatkan ide dan pergi menemui Dokter Glassman. Dokter Malfi menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kue coklat yang sangat disukai oleh Dokter Glassman. Dokter Glassman sangat senang dengan hal itu, namun ternyata Dokter Malfi meminta agar Dokter Glassman mengambilnya sendiri di toko kuenya karena kuenya sudah dibayar oleh Dokter Malfi. Tentu Dokter Glassman menyadari akal licik dari Dokter Malfi agar Dokter Glassman mau berjalan. Dokter Glassman sangat marah dan menjelaskan kepada Dokter Malfi jika dirinya tetap tidak mau berjalan dan itu sudah keputusannya. Lalu kita diperlihatkan Dokter Malfi menemui Debbie dan meminta Debbie untuk menemui Dokter Glassman agar Dokter Glassman mau melakukan terapi fisik. Debbie pun langsung menemui Dokter Glassman dan dengan sedikit basa-basi dan sedikit memaksa langsung mengajak Dokter Glassman berjalan. Dokter Glassman awalnya tidak mau, namun karena Debbie memaksa, akhirnya Dokter Glassman mau melakukan terapi fisik. Dokter Malfi dan Dokter Marina sangat senang karena akhirnya Dokter Glassman mau berjalan walau dengan bantuan Debbie. Di akhir film kita diperlihatkan Dokter Malfi pulang ke apartemennya dan ternyata Lea masih ada di dalam apartemennya. Lea menjelaskan jika dirinya berubah pikiran dan ingin satu apartemen bersama Dokter Malfi asalkan mereka tetap menjadi teman. Dokter Malfi yang mendengar hal itu sangat senang. Akhirnya Dokter Malfi akan pindah dari apartemen yang lama dan tinggal bersama Lea di apartemen yang baru dan tentunya lebih besar. Film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!